Shalom Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur dapat berkumpul kembali untuk melakukan pendalaman Alkitab. Pada kesempatan yang Tuhan beri pada hari ini, Jumat, jam 5 sore, kita akan membahas tentang akhir zaman dari beberapa pasal dari kitab Wahyu. Terima kasih pada keluarga Pak Ati, Bu Ati, Ana dan Aven sudah melayani kita di dalam puji-pujian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Bapa. Terima kasih Engkau menyertai kami. Dan pada kesempatan ini, Engkau berkenan untuk menyatukan kami, untuk kami mempelajari kebenaran firman-Mu yang sempurna dan tidak terbatas itu. Tuhan, kami sadar kami terbatas, tapi kami mohon tuntunan Roh Kudus yang tidak terbatas dan dengan penuh kelembutan mengajari kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami diberkati dimanapun kami berada. Yang di rumah, yang di berbagai tempat yang mendengarkan ini, biarlah mereka diberkati. Di dalam nama Yesus, berfirmanlah. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari. Pada kesempatan ini, saya mendapat request dari Mas Noto untuk membahas kitab Wahyu. Kitab yang tidak mudah ya untuk dipelajari. Tetapi semua kitab dalam Alkitab itu tidak mudah dipelajari. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah ditulis oleh nabi-nabi dan rasul-rasul lewat tuntunan Roh Kudus. Dan tidak cukup hanya dengan pikiran dan pengalaman kita dapat memahaminya. Kita perlu tuntunan Roh Kudus agar firman itu dapat kita pahami. Dan kita sudah berdoa, biarlah kita dengan kerendahan hati, kita yang terbatas dan saya juga yang terbatas ini, dapat mendengar apa maksud Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada waktu yang lebih tepat untuk kita membahas kitab Wahyu selain saat-saat ini, di mana menjelang akhir zamannya, kita dapat melihat apa sih kehendak Tuhan di balik ini semua. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ingat kira-kira 3 minggu yang lalu kita bahas Efesus pasal 5, bahwa terutama di ayat 15, 16, 17 ya, bahwa kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya karena waktu-waktu ini adalah jahat. Oleh karena itu, sebab itu, kita tidak boleh bodoh, tetapi usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Dengan cara yang sama juga, kita mau memahami kehendak Tuhan. Dan itulah kerinduan kita dari pembelajaran dari kitab Wahyu ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan membahas beberapa pasal saja, karena kitab Wahyu ini banyak, dan mungkin nanti akan bersambung pada pertemuan minggu depan. Tapi kita lihat bahwa kitab Wahyu ini diberikan kepada Tuhan Yesus, kepada Rasul yang terakhir, yaitu Yohanes, yang terakhir hidup ya, yang kemudian diasingkan di Pulau Patmos. Yohanes ini sebetulnya sudah mengalami penganiayaan seperti 11 murid yang lainnya, kecuali Yudas yang bunuh diri ya, Yudas Iskariot yang nanti akan digantikan oleh Malkus, semuanya dibunuh, dipenggal, dipanah, digoreng. Ya, Yohanes ini berdasarkan kesaksian Bapak Gereja digoreng, seperti nabi-nabi perjanjian lama. Tetapi dia selamat, dan dalam kondisi yang babak bundas itu dia diasingkan di Pulau Patmos dan mendengarkan pewahyuan Yesus Kristus tentang akhir zaman. Mari kita baca di Wahyu pasal yang ketiga. Sekali lagi, Wahyu pasal yang ketiga, mulai dari ayat 20, ayat 21, dan ayat 22. Ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimanapun aku telah menang
dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ayat 22, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah firman yang disampaikan kepada 7 jemaat, 7 kaki dian, ya, yang Tuhan Yesus katakan kepada Yohanes. Dan di situ ada ajakan dari Tuhan bahwa firman ini intinya adalah teguran. Dan teguran itu kalau ditolak biasanya ada konsekuensi. Kita lihat di ayat 19. Karena orang-orang gereja itu dikasih, makanya ia ditegur, ayat 19 ya. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Bapak Ibu Saudari, kita tahu di sini ayat 19 berkata, kalau kita terima teguran, kita hatinya harus rela. Rela itu artinya mungkin berkata, bahwa saya ini benar. Tuhan katakan relakan hatimu. Dan setelah itu bertobat. Dan ini berbicara kepada gereja-gereja. 7 gereja itu ya Bapak Ibu Saudari. Dan ayat 21 berkata, aku di atas tahtaku. Ini berkata tentang Yesus yang di pasal 1 ya. Kita mundur ya Bapak Ibu Saudari sedikit. Di pasal 1 saya sedikit menyinggung bahwa Yesus yang datang nanti kedua kalinya tidak seperti Yesus yang datang sebagai domba yang disalib ya, domba yang disembelih, bukan, tapi dia sebagai raja atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan yang akan menghakimi bumi dan yang akan menyelamatkan orang percaya. Dia berkata, aku di atas tahtaku sebagaimana aku pun telah menang. Dia telah menang di kayu salib atas dunia ini, atas dosa. Dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Dia dimuliakan. Bapak Ibu Saudari, Yesus di kayu salib, direndahkan, dihina, dan kemudian dia bangkit dan naik di atas tahta kemuliaan bersama Bapa. Jadi prosesnya itu Bapak Ibu Saudari ya. Dihina, mati, bangkit, dan dimuliakan. Nah, sekarang Yesus ada di mana? Dia ada di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Melihat kita semua. Dan dia di dalam Roh Kudus berada di mana? Roh Kudus bersama kita sekarang ini. Bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah. Itu Roh Kudus yang memateraikan kita ya. Itu. Ayat 22, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat ya. Jadi ini khusus tidak hanya kepada kita sekarang, tapi khusus pada saat itu tulis kepada jemaat-jemaat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudari, itu jadi Bapak Ibu Saudari sudah paham ya, pasal 1 sampai pasal 3 dari Wahyu itu bicara kepada 7 jemaat. Ya, terus Mas Daniel berbicara kepada kita tahun 2020 itu mana? Itu di pasal 4, Bapak Ibu Saudari. Ya. Ayat 1, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ya, saya ulangi sekali lagi perkataan Tuhan ini kepada Yohanes. Jadi setelah 1 dan 3, itu pasal 1 bicara tentang Yesus dengan segala kemuliaannya menunjukkan penyataannya kepada Yohanes. Ya, dengan segala kemuliaannya, Bapak Ibu Saudara bisa lihat sendiri matanya yang terang menyala-nyala, kakinya seperti pilar besi ya di pasal 1. Lalu pasal 2 bicara mulai dari jemaat di Efesus, seterusnya diakhiri dengan jemaat di Laodikia. Nah, pasal 4 Bapak Ibu Saudari bicara tentang masa yang akan datang. Termasuk 2020 ini. Ayat 2, segera aku dikuasai oleh Roh. Lihatlah sebuah tahta berdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata jaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Bapak Ibu Saudari, inilah orang yang berkata kepada Yohanes, naiklah kemari, aku harus menunjukkan sesuatu yang terjadi sesudah ini. Kita kembali sedikit ke pasal 1 Bapak Ibu Saudari ya, terutama di ayat
19. Tujuan penulisan wahyu ini. Karena itu ya, karena itu apa? Karena itu tuh apa? Karena itu ayat 18 dan ayat 17 18. Ketika aku melihat dia, tersungguhlah dia siapa? Yesus. Tersungguhlah aku depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku dan berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega ya. Dan yang hidup dan yang telah mati." Bapak Ibu Saudari, yang hidup dan aku telah mati. Yesus di kayu salib. Jelas ya? Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu di tangan Yesus. Karena itu apa Bapak Ibu Saudari? Karena Yesus yang awal dan yang akhir, karena dia yang hidup telah mati dan sekarang hidup selama-lamanya, yang memegang kunci kerajaan maut, berkata, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudari, pasal 1 ayat 19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Yang dilihat ya Bapak Ibu, penyataan itu biasanya dilihat oleh Yohanes. Yang terjadi sekarang pada waktu masa penulisan, pada waktu untuk gereja-gereja, dan yang akan terjadi sesudah ini. Sesudah apa? Sesudah sesudah firman untuk 7 gereja itu. Sesudah ini mana? Pasal 4 Bapak Ibu Saudari. Pasal 4 ayat 1 ya. Jadi Bapak Ibu Saudari perlu membuka Alkitab supaya paham, mengerti ya. Bagi yang tidak ada Alkitab bisa lihat pelan-pelan bahwa ini maksudnya. Sekali lagi pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 19 berkata, oleh karena itu tulislah tentang apa yang dilihat, pewahyuan, apa yang sedang terjadi saat Yohanes melihat pewahyuan itu dan menyatakan kepada 7 gereja, dan yang terjadi sesudah ini. Sesudah pewahyuan untuk 7 gereja itu. Kapan? Untuk yang akan datang. Di mana? Pasal 4 ayat 1 dan seterusnya ya. Dan untuk kita yang sekarang hidup di tahun 2020. Nah, itu latar belakang sedikit tentang kitab Wahyu Bapak Ibu Saudari. Saya harap Bapak Ibu Saudari bisa mengikuti saya. Nanti bisa ajukan pertanyaan boleh di grup WhatsApp. Saya akan jawab satu persatu ya. Tolong doakan biar saya diberi hikmat. Sekali lagi, karena ini biar tuntunan Roh Kudus ya. Bukan kemanusiaan yang bisa memahami ini. Oke Bapak Ibu Saudari, banyak ya. Jadi mulai pasal 4 ayat 1, dan dia yang duduk di tahtanya ayat 2, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini banyak sekali. Setelah itu nanti ada kitab yang di materai dan anak domba, pasal 6, materai yang pertama dibuka. Kemudian ada 7 sangkakala, ya. Pasal 8, pasal 9, pasal 10, ya. Dan cawan yang akan dicurahkan ya, cawan murka Allah ya, cawan murka Allah. Oke Bapak Ibu Saudari, karena ini banyak, kita akan lihat sedikit di pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-9 soal sangkakala, materai dan sangkakala ya. Materai ini adalah perlambang bagi apa yang mau Tuhan singkapkan. Seperti itu ya. Dan yang bisa membuka hanya satu. Siapa? Yesus. Ingat pasal 1 ayat 19 tadi, 17, 18, 19. Aku yang awal dan yang akhir, aku yang hidup, yang telah mati, dan hidup selama-lamanya. Ingat Bapak Ibu Saudari, Yesus berkata, aku yang awal dan yang akhir, aku yang hidup, yang telah mati, disalib 2500 tahun yang lalu, dan yang akan hidup selama-lamanya. Ya, jadi itu Yesus. Yang dialah yang
pasal 5 yang akan bisa membuka materai itu. Nggak ada seorang pun bisa membuka. Kecuali anak domba yang dikorbankan, yang membeli kita semua. Kalau kita lihat di Wahyu pasal 5, terutama ayat 9, kita nggak akan membahas lebih lanjut, bisa saja, tapi kita akan cari kesempatan lainnya Bapak Ibu Saudari. Ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan materai-materainya. Karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus itu sebagai anak domba Allah yang tadi apa? Masih ingat? Awal dan akhir, hidup, mati, hidup selamanya. Itu matinya tadi sudah disembelih sebagai anak domba Allah ya. Dan dengan darah yang tercurah membeli siapa kita dari berbagai suku, bangsa dan berbagai abad yang percaya kepadanya, ya, yang menantikan dia untuk menjadi imam kerajaan nanti ya, kerajaan Allah, kerajaan kekal, begitu ya Bapak Ibu Saudari. Nah ini kerajaan kekal nanti dibahas lagi Wahyu pasal 16 ke atas ya. Itu tentang kerajaan kekekalannya. Nah, disembeli sehingga dia layak membuka kitab yang ditutupi oleh materai. Berapa materainya? 7. Mulai dari pasal 6. Bapak Ibu Saudari, dulu kitab tuh atau pesan itu enggak seperti sekarang seperti ini. Bukan seperti ini, tapi seperti ini. Dan ditutupi oleh materai. Ya, Bapak Ibu Saudari. Apa kitab ini? Kita tahu di pasal 6, di ayat terakhir, ayat 16-17, kitab ini adalah murka Allah Bapa yang duduk di atas tata dan murka anak domba Allah. Ya, tapi sebelum kita lihat sebentar, Bapak Ibu Saudari, zaman dulu ini kitab ada 7 ya. Contohnya cuma satu, karena saya punya cuma satu Bapak Ibu Saudari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini semacam stempel atau pertanda bahwa ini surat ini resmi, seperti materai zaman sekarang lah, 6.000. Tapi ini bukan 6.000. Ya, ini hanya contoh. Dan tidak ada yang bisa membuka selain dia yang disembelih ya. Anak domba Allah, Yesus juru selamat kita ya. Bapak Ibu Saudari ya. Saya harap ini bisa memperjelas. Nah, kita lihat sedikit di pasal 6 ayat 12 ya. Ya, kita langsung aja ke 12. Nanti kita lihat sedikit ayat sebelumnya. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, Bapak Ibu Saudari, ada 7 ya, yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam, bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia diguncangkan angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Bapak Ibu Saudari, ayat 14 ada yang menafsirkan gempa bumi yang dahsyat itu seperti lempengan bumi yang bergulung-gulung. Bapak Ibu Saudari, gempa terdahsyat sekarang yang pernah direkam itu 9,8 skala Richter ya, termasuk di Aceh itu geraknya cuma dikit Bapak Ibu Saudari. Memang dalam ukuran manusia seperti megaton ya, meledak begitu ya. Tetapi kalau dilihat itu hanya terlihat dari bumi secara keseluruhan hanya bergeser dikit saja. Tapi ya kitab ini di ayat 14 dikatakan lempengan bumi gini, gulung-gulung. Mengerikan itu gempa bumi itu. Ya, lanjut dulu.
Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang mereka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia. Siapa? Bapa, ya, yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba. Siapa yang murka? Anak domba. Yang ngapain? Yang membuka gulungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi ya, ayat 12, gempa bumi dan lain sebagainya tadi ya. Dan nanti ke-7. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudari, ya, ini kapan terjadinya, ya kan? Pertanyaannya adalah, apa hubungannya aku sekarang dan yang akan datang? Nah, kita akan menafsirkan itu. Kenapa saya bilang menafsirkan? Ya, karena ini kitab Wahyu ini kitab yang disebut apokaliptik. Apokaliptik dari bahasa aslinya, bahasa Yunani ya. Apokalumai. Lumai itu kain atau penutup. Apokalumai disingkapkan. Yang tersembunyi ditunjukkan. Ya, Bapak Ibu Saudari, itu maksudnya. Itulah genre atau sastra kitab Wahyu. Ya, nah, Bapak Ibu Saudari perlu diketahui ini juga bicara tentang si pendurhaka atau Lucifer. Sekarang belum keluar Bapak Ibu Saudari ya. Banyak yang berkata corona ini dan nanti yang lain sebagainya yang lebih mengerikan nanti akan menunjukkan jati diri si Lucifer itu ya. Kita belum tahu itu siapa, bagaimana. Ya, Bapak Ibu Saudari, pertanyaannya kembali, ini kapan terjadi? Ya, Bapak Ibu Saudari, sebetulnya teolog-teolog ahli kitab itu sudah berusaha untuk memahami ini dan ya namanya juga menafsirkan ya. Jadi keterbatasan manusia juga. Tapi kita lihat bahwa di dunia ini, di dunia kekristenan, biasanya ada tiga penafsir ya, yang bicara tentang wahyu. Yang pertama adalah yang disebut dengan kaum amilenial. Amil biasa nyebutnya, yaitu tidak ada kerajaan 1000 tahun ini, semua bencana-bencana itu tidak ada. Bukan tidak terjadi, tapi hanya bahasa simbol. Terjadinya kapan? Sekarang. Ya, perang di mana-mana, gempa bumi. Menurut mereka kita ini sekarang sedang mengalami itu. Tapi pihak yang kedua yang lebih disebut sebagai dispensasionalism, orang dispensasional itu percaya bahwa semua ini beneran dan belum terjadi Bapak Ibu Saudari ya. Ya, kalau yang pertama ingat tadi Amil, orang-orang Amil ini bicara tentang ini semua sedang terjadi sekarang. Oke, kita semua ini orang-orang percaya gereja. Nah, yang satunya pre-trib, biasanya orang-orang Injili, evangelical itu belum terjadi nanti. Ini sekarang masih belum apa-apa. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudari ya. Seperti itu. Nah, GJKI itu menganut apa? GJKI itu menganut Injili dan juga tapi tidak istilahnya tidak saklek seperti itu ya. Karena sekali lagi ini kan tafsiran. Bisa belum tentu benar ya. Yang benar ya Alkitab itu sendiri. Karena ini Bapak Ibu Saudara-saudari ini misteri ya. Yang Tuhan singkapkan sedikit hanya beberapa saatnya, beberapa hal yang kita tahu ya. Saya akan tunjukkan kalau Bapak Ibu Saudari lihat ini ya. Gambar ini adalah dua perbedaan penafsiran ya yang akan terjadi nanti. Bapak Ibu Saudari perhatikan yang pertama, lihat, silahkan lihat. Ya, ini yang Amil tadi. Ya, maaf Bapak Ibu Saudari. Kalau Anda lihat gambar ini, angka 1 itu adalah nubuatan perjanjian lama. Jadi masa sebelum salib, gambar salib itu kan PL kan, perjanjian lama. Lalu sampai ke gambar salib. Oke Bapak Ibu Saudari, waktu gambar salib itu ada angka 2 kan? Ada tulisan Satan bound. Itu artinya setan itu ditawan. Ya, kenapa? Karena Yesus sudah menang melawan maut.
Ya, jadi Lucifer itu masih ditawan, makanya dia belum keluar sekarang. Itu ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, itu ada angka 3 kan Bapak Ibu Saudari. Angka 3 itu adalah kerajaan perjanjian baru, New Testament Kingdom, atau gereja, masa gereja. Siapa? Kita ini, masa orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, orang ambil ini percaya, yang pasal 6 tadi materai 7 dibuka, lalu pasal 7 sangkakala, sampai pasal 13 itu murka Allah itu terjadi di nomor 3 sampai ke nomor 4. Itu masih terjadi terus tuh ya. Kan panjang tuh Bapak Ibu Saudari. Coba lihat. Angka 3 sampai ke angka 4 itu artinya ada penurunan. Penurunan gereja-gereja menurun, semuanya menurun, masa semakin buruk sampai masa nomor 4 yang kedua B. Masa kesusahan besar, Great Tribulation di situ ya. Disitulah baru nanti nomor 5 Christ Return, kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, Bapak Ibu Saudari. Lalu ada kebangkitan orang mati dan penghakiman bagi semua orang. Dan yang kelima, itu baru kerajaan, maksudnya surga yang kekal bagi orang-orang yang percaya. Dan orang-orang yang nggak percaya dan jahat, ya, itu dibinasakan di neraka. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudari ya, angka 1 itu PL, lalu salib itu Yesus ya, 2500 tahun yang lalu. Nah, kita sekarang di mana? Di nomor 3 itu kita. Ya, masalahnya termasuk corona, dan bagi mereka itu hewan-hewan buas dan lain sebagainya itu sejak zaman dulu, sejak zaman Romawi orang Kristen dikejar, dibunuhin, masa apa orang-orang pembunuhan orang-orang Kristen ya oleh Yahudi ya, dan lain sebagainya itu terus masa reformasi ya, sampai apa nomor 4 itu ya, termasuk tadi cawan, materai, dan sangkakala sampai nomor 4 masa kesusahan besar. Baru nomor 5 Yesus datang. Baru ada kebangkitan orang mati dan penghakiman bagi semua orang. Baru akhirnya masa kehidupan kekal damai sejahtera tanpa air mata. Itu ya, 5 yang paling pojok itu. Eternal state. Begitu. Puji Tuhan, ini ya. Maksudnya, puji Tuhan masa kekekalan bagi kita semua nanti toh. Tapi ini tafsiran orang amil. Ya, amil gitu aja. Ya. Oke. Sekarang yang kedua adalah orang-orang pre-trib orang nyebutnya ya, tribulasi atau masa kesusahan besar. Itu nanti bukan sekarang. Ya. Nanti setelah Yesus datang mengambil kita baru mereka percaya, dimulai itu. Pasal 6, pasal 7, ya sangkakala sampai pasal 16 murka Allah. Dan tanda-tandanya binatang buas itu terjadinya nanti setelah kita diambil oleh Kristus, begitu Bapak Ibu Saudari ya. Ini gambarnya, silahkan perhatikan baik-baik. Ya. Jadi kita hidup di masa itu, Yesus mati, masa-masa ini, masa gereja mereka bilang, sampai masa Yesus datang mengambil kita semua, atau bahasa Inggrisnya rapture ya. Jelas seperti itu yang ada di Matius 24, Matius 25, masih ingat di Matius 25 Bapak Ibu Saudari ada dua wanita sedang menggiling di kilangan. Matius 24 terakhir, maaf. Yang satu pergi, yang satu ditinggalkan. Nah, menurut orang pihak ya bagian yang kedua ini percaya itu terjadi di masa setelah Yesus mengambil. Nah, ya. Jadi memang ada kesusahan-kesusahan menuju ke situ, termasuk corona ini bagi mereka. Tetapi belum apa-apa. Ini belum ada apa-apanya dibanding apa tadi? Materai, sangkakala, dan cawan murka Allah yang di pasal 16. Ya, Bapak Ibu Saudari bisa perhatikan ini ya. Oke. Nah, jadi bagi saya itu tidak masalah Bapak Ibu Saudari. Kalau ditanya enaknya enak mana? Kalau enaknya enak yang kedua Bapak Ibu Saudari. Kenapa? Yang kedua itu kita diambil baru, lihat gambarnya, tribulasi atau masa kesusahan terjadi. Masa materai, kuda-kuda tadi ya, termasuk murka Allah tadi, sangkakala, murka, dan
cawan, ya, seperti itu. Kalau yang nomor satu, kembali lagi ke gambar ini, itu terjadi sekarang. Kita akan mengalami itu makin parah, seperti itu. Nanti Yesus baru datang. Oke, sekali lagi, pihak pertama berkata bahwa nanti semua itu mulai dari sekarang ini tahun 2020 dan seterusnya akan makin buruk. Jadi sangkakala, materai, dan cawan murka Allah itu akan terjadi dari sekarang makin parah. Lalu Yesus datang. Lalu kelompok yang kedua berkata bahwa nanti Yesus datang ngambil kita, baru itu terjadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, waktu itulah Lucifer datang. Begitu ya Bapak Ibu saudari ya. Lucifer datang. Si pendurhaka itu. Jenderalnya iblis, rajanya iblis. Yang sekarang setan-setan yang kita hadapi itu cecunguk-cecunguknya. Kayak siapa? Wewe Gombel, Buto Ijo, Tuyul, semua itu kopra, cunguk-cunguknya. Lucifer belum datang Bapak Ibu saudari, masih bersembunyi ya. Tapi dia nanti muncul setelah Yesus mengambil. Begitu ya. Dan setelah kedatangan Yesus. Ya. Sekali lagi bagi saya itu nggak masalah. Tapi coba kita pakai skenario yang kedua ya Bapak Ibu saudari, bahwa itu akan terjadi nanti. Akan terjadi nanti dan ingat urutannya ya. Kalau ingat penafsiran kedua tadi. Kita sekarang suatu hari nanti Yesus akan datang, ya toh? Seperti dikatakan di 1 Tesalonika ya, pasal 5, bahwa nanti kita yang percaya akan diangkat, tapi yang mati mendahulu kita, seperti saudara kita yang terkasih Pak Wakirin kemarin ya, yang meninggal di dalam Tuhan, dan yang lain akan bangkit terlebih dahulu ya. Dan Yesus datang. Waktu Yesus datang kedua kali, kita diangkat bersama saudara-saudara kita yang meninggal lebih dahulu. Lalu kesusahan besar itu mulai ya. Kita tahu dari kitab Daniel, Yeskiel juga ya kalau nggak salah. Dan juga Wahyu, waktunya adalah 7 tahun. 3,5, 3,5. Disitulah Lucifer berkuasa. Masa kesusahan dan masa kesusahan besar ya. Sekali lagi, masa kesusahan 3,5 tahun, masa kesusahan besar 3,5 tahun. Ini Lucifer dan binatang buas itu yang Bapak Ibu saudari bisa lihat sendiri di pasal 8 ke atas ya, di Wahyu itu. Ada binatang buas, ini naga dan lain sebagainya itu ya. Nah, kita sekali lagi fokus aja. Nanti kita akan bahas yang lain kalau Tuhan beri kesempatan ya Bapak Ibu saudari ya. Ini sangat menarik, saya sangat diberkati ya. Nah, kita lihat contoh aja. Oke, kita pakai sekali lagi skenario yang kedua. Kita semua diangkat. Yesus datang ya. Pada sangkakala berbunyi ya kan. Matius 24 berkata seperti itu, seperti kilat dari timur ke barat ya toh. Semua orang akan meratap dan Tuhan akan mengangkat orang-orang pilihannya. Siapa? Kita yang percaya, kita yang lahir baru di dalam Yesus, yang menerima karya penebusan Yesus di kayu salib, diangkat gitu ya. Dan Matius 25 masih ingat? Kambing dan domba ya. Oke, masih ingat ya. Khotbah itu mungkin sekitar 5 minggu yang lalu ya. Ya. Lalu setelah itu baru 3,5 tahun, 3,5 tahun ya Bapak Ibu saudari. Kalau Anda lihat gambar ini sebentar lagi, ya ini dia. 3,5 tahun, 3,5 tahun. Nah, Lucifer ini gila-gilaan ini. Saat itu tidak ada Roh Kudus, ya. Sudah diangkat semua. Bumi diizinkan milik Lucifer dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus dan orang-orang jahat. Termasuk orang Kristen yang apa? Yang tidak lahir baru. Ya Bapak saudara-saudari ya. Maka penting Yohanes 3 ayat 3 dan Yohanes 3 ayat 5. Kalau engkau tidak lahir kembali, engkau tidak melihat kerajaan Allah. Kalau engkau tidak lahir kembali, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah ya. Orang Kristen KTP itu yang nggak takut Tuhan, tetap berdosa, nggak ada pertobatan, tetap mencuri, membunuh, korupsi, berzina, ya nggak ada pertobatan.
Sama sekali hatinya ya nggak berubah. Ya. Oke Bapak Ibu Saudari, saya tidak akan lama-lama ya, karena ini sudah cukup lama. Kita lihat sedikit di apa yang terjadi kalau kita ikut skenario kedua dengan orang-orang yang ditinggalkan ini ya. Nah, kita kembali ke pasal 6 ya. Waktu itu ke-6 materai dibuka ayat 15 dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu karang itu, runtuhlah menimpah kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia. Ya Bapa ya, yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Ya, murka anak domba. 17, sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapa yang dapat bertahan? Nggak ada. Kita sudah bersama Yesus. Amin, amin. Ya, jadi saya pribadi lebih setuju pada, sekali lagi Bapak Ibu Saudari ya, ini tentang akhir zaman, banyak yang tidak kita ketahui, tetapi bagi saya pribadi, saya percaya itu di bagian yang kedua. Dan kalaupun nanti yang ke satu ya, kita percaya toh, Tuhan melindungi kita ya, amin. Tapi saya percaya yang kedua. Bapak Ibu Saudari selagi nggak masalah. Lanjut ya, itu yang terjadi. Raja-raja, perwira-perwira, orang-orang pembesar yang ditinggal, ya, yang tidak percaya Yesus, itu berkata, runtuhlah menerima kami, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau ada orang berkata, aku mati wae, ya ada orang ya, teman saya, bukan teman, keluarga waktu itu sakit parah tuh, aku mati wae yong yong gitu, itu kan berarti nggak tahan lagi. Sama Bapak Ibu Saudari, seperti itu besok penghakiman murka anak domba Allah dan dia yang duduk di atas tahta itu akan mengerikan ya. Kenapa? Sekali lagi kita lihat di pasal 6 ayat 4, kuda hitam membunuh ya, membunuh dan damai sejahtera diambil dari atas bumi ya, nggak ada Roh Kudus dan damai sejahtera nggak ada lagi ya. Ayat 5, seekor kuda hitam ya yang memonopoli semua. Orang-orang nanti nggak bisa beli makanan minuman, harus dari satu sumber ya, yaitu Lucifer. Dan nanti ya, kalau di sini nanti memang malah petaka itu intinya. Semuanya susah, jadi hanya bisa beli ke satu orang. Satu orang ini akan menghukum. Terus makhluk yang keempat mari, ayat 8, kuda hijau ya berkuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Dibunuhin semua. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, lalu pasal 8 sedikit ya, materai yang ketujuh. Pasal 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku berdiri melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Baik Ibu Saudari, 1 sampai 6 aja udah mengerikan ya. 1 sampai 6 udah sangat mengerikan. Lalu masih ada yang sangkakala yang ke-7 sangkakala. Ya. Oke. Jadi ini listrik mati. Haleluya. Materainya sekali lagi yang ketujuh itu jeda setengah jam sunyi senyap ya. Nah, lalu kita mau lihat pasal 9 sangkakala yang kelima ya. Nah ini menarik, ini dia Lucifer. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagikan asap tanur ya besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Lalu ayat 3 seterusnya keluar makhluk-makhluk kalajengking ya. Apa? Mereka diperkenan untuk bukan untuk membunuh ya, melainkan untuk menyiksa. Oh, Bapak Ibu Saudara, ini mengerikan. Bukan membunuh tapi menyiksa. Mau dibunuh itu lebih mending daripada disiksa. Ayat 6. Perhatikan baik-baik pasal 9 ayat 6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, mau mati, tetapi mereka tidak akan menemukannya.
Mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Oh, ini gila nih Bapak Ibu Saudari besok itu. Makanya hari kesusahan besar. Ada yang pernah berkata, menafsirkan, bahkan nanti ada orang yang motong-motong diri masih hidup. Wah, itulah orang-orang jahat yang selama hidupnya tidak ada pertobatan seperti itu ya. Dan mereka mengalami ini. Ya, banyak ya ini ayat 7 rupa-rupa belalang seperti kuda ya. Ayat 10 ekor mereka sama seperti kalajengking. Ayat 11 raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dalam bahasa Ibrani Abaddon, dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celakalah yang pertama sudah lewat, sekarang kalau menyusul 2 celaka lagi. Ya tahu Bapak Ibu, 7 sangkakala ini baru kelima. Nah, sekarang sangkakala ke-6. Lalu malaikat ke-6 meniup sangkakalanya dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk misbah emas yang di hadapan Allah. Dan 14, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah 4 malaikat yang telah disiapkan jam, hari, bulan, dan tahun untuk membunuh sepertiga dari jumlah umat manusia. Sepertiga dari sekitar 7 miliar itu berapa? Ya mungkin 1,5-2 miliar ya. Itu dibunuh semua. Lalu ada tentara, 20.000 laksa pasukan berkuda. Ini apa? Menyiksa mereka. Ayat 17, kuda-kuda yang mengiringnya baju sirah merah api. Kuda itu sama seperti kepala singa. Ayat 18, oleh ketiga malapetaka itu dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sepertiga. Ya, sekitar 2 miliar. Ya, sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Nah, lihat ayat 20 baik-baik Bapak Ibu Saudari. Inilah orang bebal. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh 2 miliar tadi, sisanya yang masih hidup tadi, tidak juga bertobat. Dan perbuatan tangan mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Bapak Ibu Saudari, mereka udah ngalami kayak gini ya nggak bertobat. Orang bebal yang nggak bertobat. Jadi sudah adil dan benarlah Tuhan penghakimannya. Haleluya, puji Tuhan, sudah nyala lagi listriknya. Haleluya. Sekali lagi ayat 20, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat. Ya, ayat 21, mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Bapak Ibu Saudari, bagaimana mungkin orang ini bisa seperti ini? Ya memang begitu. Ada mungkin dari saya bayangkan waktu ini ada orang-orang Kristen yang tidak lahir baru, orang Kristen KTP yang mungkin karena jengkel, kok aku ditinggal? Seperti itu. Ya mereka akhirnya emosi. Wis, dosa wae sekalian. Ingat Bapak Ibu Saudari, mereka mengalami ayat 6. Udah kepotong-potong, mungkin kebakar ya oleh para iblis dan Lucifer dan anak buahnya itu ya. Tapi nggak mati-mati. Ya dongkolah mereka sama Tuhan. Bapak Ibu Saudari, padahal ini ada kesempatan untuk bertobat ya. Seperti itu. Karena nanti kita tahu ada sekumpulan orang yang keluar bertahan dari 7 tahun masa kesusahan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak punya banyak waktu, tapi inilah ya. Ya sedikit dari kitab Wahyu. Terutama dari pasal 1, 3, 4, 5, kemudian pasal 6, 7, lalu lanjut ke pasal 10 ya, 9 dan 9, maaf 9, seperti itu. Yaitu penghukuman Tuhan bagi bangsa yang tidak mengenal Allah, yang mendustai Allah ya, mendustai Allah istilahnya. Apa itu istilahnya? Mencemooh nama Allah ya, mencemooh nama Tuhan ya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari. Nah, ini dia.
Kalau kita lihat sedikit, sedikit saja ya, eh, pasal 13 itu binatang-binatang, ya udah, Lucifer dan lain sebagainya itu keluar-keluar semua ya. Nah ini sepertinya ini Lucifer, banyak menafsirkan ini Lucifer ya. Coba lihat pasal 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Kalau ibu saudara di atas bumi, kita orang percaya yang benar-benar percaya akan Yesus, bukan di atas bumi lagi, bersama dia di surga ya, di awan-awan ya. Dan cuman kita lihat aja nanti seperti itu ya. Perhatikan ayat 8, pasal 13 ayat 8. Saya akan tutup dengan dua ayat ini. Pasal 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, menyembah binatang Lucifer, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Wah, ini tidak masuk akal kan? Ya, sejak dunia dijadikan sudah ada kitab anak domba yang disembelih ya. Kitabnya itu ada beberapa Bapak Ibu Saudara ya. Kitab kehidupan, kitab anak domba yang disembelih ya. Ini khusus untuk orang-orang pilihan yang percaya, yang sudah diangkat. Pilihan gimana? Gue kan nggak adil ya, milih. Bapak Ibu Saudari, kita nggak bisa membatasi kuasa Tuhan. Tuhan tahu siapa yang nanti akan mengkhianati dia, siapa nanti yang akan terlibat tetap dalam dosa, bahkan dengan segala tanda-tanda itu, sampai baru mulai hari ini sampai besok dia datang. Dan Tuhan tahu siapa yang hatinya akan berlutut, Tuhan ampuni saya, ampuni aku yang sombong, ampuni aku yang berdosa, ampuni aku yang penuh amarah, ampuni aku yang berzina, ampuni aku yang korupsi, membunuh. Tuhan tahu siapa miliknya. Paulus berkata kepada Timotius, Tuhan tahu siapa umatnya, siapa kawanan dombanya, Tuhan tahu. Jadi Tuhan tahu. Seperti itu. Makanya ayat 10, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Siapa? Yang di bumi tadi loh. Ya. Nah, yang di bumi ini akan ngapain? Nah, coba ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa, ini binatang ya, binatang lain lagi ya. Tapi sebetulnya sama ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung itu berbicara juga dan bertindak seperti rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ya, ini ada juga orang yang nanti akan melawan. Puji Tuhan ya nanti. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666, 666 ya. Banyak sekarang Bapak Ibu Saudara konspirasi yang berkata, wah ini corona nanti, kan ada kabar tuh Bill Gates ya, orang Microsoft yang katanya sedang memproduksi vaksin, ya vaksin untuk corona, dan dia nanti orang yang terima pakai vaksin itu harus pasang microchip. Saya lihat berita kemarin, terus orang bertanya ya, di grup pendeta, wah jangan-jangan ini Lucifer. Bapak Ibu Saudari terlalu dini untuk bicara seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudari harus tahu bahwa Alkitab tuh biasanya, firman Tuhan biasanya bicara ketika Alkitab berkata seperti ini, nanti akan terjadi seperti ini. Sebelum nanti nubuatannya tergenapi, biasanya ada penggenapan sementara sampai ke sini. Tik, gitu ya. Ulangi, Alkitab itu dalam nubuatannya di Yesaya, di Yeskiel ya, di kitab-kitab lain, bahkan Mazmur ya, itu selalu bicara nanti akan terjadi seperti ini. Lalu digenapi entah kapan ya. Antara ini dan ini ada penggenapan sementara yang semakin meneguhkan nubuatan ini sampai akhirnya dipenuhi sepenuhnya, termasuk nubuatan-nubuatan penghukuman seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudari, apa yang apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ya terus teguh dalam iman, terus mengasihi, terus menyembah Tuhan, percaya bahwa kita adalah anak Allah. Dan kalau kita percaya pada anak Allah, ya harusnya sifat kita mengikuti status itu. Statusnya anak Allah kok masih
menikmati dosa, kok masih korup, kok masih mulutnya comberan, kok masih menyembah yang lain selain Tuhan, kok masih berzina, ya. Gimana itu? Status anak Allah harus diikuti dengan iman dan perbuatan. Dan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, saya sadar ini cukup lama, tapi begitulah memang PA Jumat itu lebih detail ya. Namanya juga pendalaman Alkitab. Nanti hari Selasa firman Tuhan yang menguatkan, dan nanti biasanya Jumat akan lebih detail seperti ini. Nah Bapak Ibu Saudari, terima kasih sudah sabar sekali ya mengikuti pemberitaan firman Tuhan di akhir zaman ini di Kitab Wahyu. Silahkan boleh tanya kepada saya atau kepada Pak Paulus ya, di grup WA. Nanti saya jawab dengan voice note ya, daripada tangan saya nggak selentik ibu-ibu yang dalam 10 detik bisa nulis 600 huruf. Saya pakai voice note jawabnya. Dan doakan saya biar Tuhan yang berbicara. Haleluya. Kita berdoa Bapak Ibu Saudari ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Engkau menunjukkan ini kepada kami semua. Tuhan, entah bahaya ini, kesusahan besar terjadi sekarang atau nanti, kami percaya Yesus bahwa Engkau menyelamatkan kami, menjaga kami. Dan Tuhan ini juga menjadi teguran bagi kami yang mungkin masih main-main dalam iman. Yang masih menyia-nyiakan karya penebusan Yesus di kayu salib. Bertobatlah. Dan kasihlah Tuhan. Lakukan kebenaran firman dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudari, saya kalau ada di antara Anda yang mungkin selama ini masih bergumul dengan dosa atau masih belum bertobat sungguh-sungguh, saya minta Anda untuk berdoa berlutut dan katakan dari hati Anda, Tuhan tolong saya mau berubah. Saya tahu tidak mungkin saya berubah. Ampuni saya mau menerima karya salib-Mu. Yesus, selamatkan saya. Katakan itu. Dan teruslah bertumbuh di dalam iman, perbuatan, dan persekutuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bertemu kembali di ibadah Selasa dan ibadah Jumat. Sekali lagi terima kasih kepada keluarga Pak Ati, Bu Ati yang sudah melayani dalam pujian. Nanti saya akan buat jadwal kalau Bapak Ibu Saudara tidak keberatan. Jadi selama ini sudah keluarga Mas Win, keluarga Andre, Bu Puji, dan keluarga Pak Ati, Bu Ati. Nanti kalau ada 2 lagi bisa saya buat jadwal untuk Selasa Jumat begitu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin.